Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi Base Recruitment and Selection dari buku Talent Handbook Guide for Kompetensi Based Talent Management. Topik yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama ada kompetensi, base recruitment and selection. Yang kedua ada searching methods. Ketiga ada selecting candidates. Yang keempat extending the job offer. Yang kelima ada onboarding dan new hires. Dan yang terakhir ada probation and confirmation. Untuk topik yang pertama mengenai kompetensi base recruitment and selection, diawali dengan pengertian dulu. Pengertian dari rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi ini melibatkan penggunaan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan suatu pekerjaan untuk memilih kandidat yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling sesuai untuk pekerjaan itu sendiri. Nah, rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama ada memberikan kejelasan tentang kompetensi utama untuk pekerjaan keberhasilan kinerja. Yang kedua, meningkatkan seleksi dan kecocokan kandidat pekerjaan melalui eh, proses yang terstruktur. Yang ketiga, memungkinkan manajer menilai kandidat secara lebih objektif. Lalu, kita masuk ke searching methods. Ada beberapa cara, eh, salah satunya ini ada beberapa cara yang ditampilkan dalam buku. Yang pertama itu ada internal recruitment atau rekrutmen dari dalam. Rekrutmen internal ini mengacu pada pengisian lowongan dari tenaga kerja yang ada di suatu organisasi. Pengadaan secara internal dapat dilakukan jika terdapat ketersediaan kompetensi untuk masing-masing pekerjaan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada referrals. Organisasi dapat merekrut melalui rujukan dengan mengidentifikasi kandidat potensial dari organisasi atau jaringan karyawan yang ada atau bermitra dengan di sini contohnya ada Pusat Karya Social Service Institute atau SSI. Eh, ada juga linknya di sini. Mungkin kalau misalkan di Indonesia ini bisa ke Glints, LinkedIn, atau yang sebagainya gitu. Sourcing method itu selain dua ini ada juga graduate hiring. Itu biasanya perusahaan ini mendirikan stand di pameran karir universitas atau politeknik untuk mencari mahasiswa yang berminat dan memberi mereka metode komunikasi langsung dengan perusahaan tersebut. Lalu ada internship recruitment. Di sini magang atau ketertarikan yang memberikan metode yang lebih mendalam untuk menilai kandidat potensial yang telah menunjukkan minat pada suatu perusahaan. Lalu ada job advertisement atau iklan. Iklan pekerjaan ini dapat ditemukan di surat kabar, portal pekerjaan online, atau situs jejaring profesional. Iklan ini harus mencakup satu, penjelasan singkat tentang organisasi. Yang kedua, ringkasan tentang pekerjaan itu. Yang ketiga, kompetensi dan keterampilan utama yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat, ada bagaimana kandidat dapat melamar dan kapan lamaran ditutup. Lalu ada platform daring. Di sini itu merupakan situs web rekrutmen secara portal seperti LinkedIn. Oh, berarti di sini yang portal LinkedIn. Platform daring itu LinkedIn. LinkedIn, mungkin Glinch, terus ada Jobstreet, seperti itu. Nah, di sini layanan jejaring sosial ini merupakan salah satu online yang berguna untuk para pencari kerja yang dapat memudahkan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan dan menghubungkan langsung dengan perusahaan terkait. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu bagaimana cara kita memilih kandidat. Di dalam buku ini ada 3. Yang pertama ada tentukan kriteria seleksi. Yang kedua lakukan wawancara seleksi berbasis kompetensi untuk kandidat terpilih. Yang ketiga adalah lakukan pemeriksaan referensi. Kita bahas satu persatu. Ehm, ini. Yang pertama itu kan tadi tentukan kriteria seleksi. Nah, kriteria seleksi itu apa sih? Kriteria seleksi itu adalah standar yang digunakan untuk mengukur semua kandidat untuk menentukan apakah mereka mampu melakukan pekerjaan tersebut. Kriteria seleksi ini harus didasarkan pada kompetensi yang diidentifikasi dalam profil pekerjaan.
Lalu cara seleksi yang kedua itu lakukan wawancara seleksi berbasis kompetensi untuk kandidat terpilih. Wawancara berbasis kompetensi ini berfokus pada pengumpulan bukti dari perilaku masa lalu atau situasi potensial untuk menilai tingkat kompetensi dan kesesuaian kandidat untuk pekerjaan tersebut. Ada beberapa cara dalam melakukan wawancara. Nih, gimana sih how do I conduct a competency based interview? Yang pertama itu disarankan ada yang namanya STAR, Situation, Task, Action, and Result. Situation, mintalah kandidat untuk menggambarkan situasi di mana mereka menunjukkan kompetensi yang relevan. Ada task, mintalah kandidat untuk menjelaskan tugas masing-masing yang harus mereka lakukan dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya ada action, mintalah kandidat untuk menjelaskan tindakan yang mereka ambil untuk melaksanakan tugas yang dilakukan. Lalu R itu ada result, mintalah kandidat untuk menjelaskan hasil yang dicapai dalam situasi tersebut. Nah, ini ada contoh dari bukunya. Ini merupakan contoh tempat formulir wawancara. Di sini formulir penilaiannya ada nama kandidat, tanggal wawancara, diwawancarai oleh siapa, posisi yang diwawancarai, tingkat kemahiran yang dibutuhkan. Lalu ada nilai kandidat menggunakan skala penilaian berikut. 1 sampai 3. 1, tidak ada bukti yang kompetensi yang dikumpulkan. Ada 2 jawaban lemah dan bukti kompetensi yang dikumpulkan terbatas. 3, jawaban sedang. Beberapa bukti kompetensi dikumpulkan. 4, jawaban bagus. Bukti kompetensi dikumpulkan secara substansional. Yang kelima, jawaban kuat. Lebih dari sekadar bukti kompetensi substansional yang dikumpulkan. Ini ada kriterianya, ada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, kualifikasi pengalaman teknis, kompetensi pekerjaan. Ini kita menjelaskan semua ada penilaian-penilaian yang diberikan oleh orang yang mewawancari kandidat tersebut. Lalu ini ada contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan ini untuk berdasarkan NSWCV. Contoh-contohnya dan ini contoh jawaban yang diberikan oleh kandidat yang baik gitu. Ada intermediate, canggih, dan pakar seperti itu. Lalu ada juga contoh pertanyaan mengenai pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya. Lalu ada contoh jawaban yang ada canggih, intermediate, dan pakar. Lalu tahapan yang selanjutnya dalam memilih kandidat itu melakukan pemeriksaan referensi. Di sini kita melakukan validasi kredensial karyawan, lalu memastikan kesan kita terhadap kandidat itu cocok dengan potensial karyawan. Nah, di sini dalam buku ini menyarankan rangkaian pertanyaan yang sama untuk semua pemeriksaan referensi guna memastikan kerangka yang konsisten sebagai dasar mengambil keputusan. Yang pertama itu adalah identifikasi diri dan posisi di organisasi dan jelaskan mengapa kita menelpon tentang kandidat tersebut. Yang kedua, tanyakan apakah Rivire bersedia memberikan tanggapan pada saat ini. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran kepada Rivire tentang beberapa pertanyaan yang kita miliki. Yang keempat, yakinkan bahwa diskusi akan bersifat pribadi dan rahasia. Yang kelima, jelaskan posisi yang kandidat sedang dipertimbangkan. Yang keenam, tanyakan contoh masa lalu di mana kandidat telah menunjukkan kompetensi tertentu. Yang ketujuh, ringkas percakapan tersebut. Dan yang ke-8, ucapkan terima kasih kepada Revira atas bantuannya. Nah, ini contoh offering letter yang diberikan pada buku tersebut kita masukkan. Dear, ini insertnya itu HR mungkin pada perusahaan tersebut. Ini kita I'm pleased to offer you. Ini bisa dibaca di sini. Oh, ini dear insertnya itu dear kandidat. Ini yang mengirimkan itu HR-nya. Lalu kita masuk ke bagian onboarding new hires. Proses orientasi yang terstruktur ini dapat membantu karyawan untuk memahami organisasi termasuk nilai perusahaan dan budaya sejarah dan struktur, memberikan peran sosial membantu karyawan baru agar merasa diterima dengan menyediakan platform untuk itu bertemu rekan kerja mereka. Lalu ada probation and confirmation.
Then ada exhibition of record competencies, fit with the social sector, punctuality and diligence, quality of work, teamwork and work habits, ability to learn and perform. Ini ada review jurnal. Saya mengambil dari jurnal dengan judul Rekrutmen dan Seleksi Berbasis Kompetensi, Tantangan dalam Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja pada Knowledge Society. Ditulis oleh Alex Sujanto, dosen AMIK JTC Semarang. Lalu contoh perusahaan yang saya ambil itu PT Astra International Tbk, yang mana kita ketahui PT Astra International ini adalah merupakan perusahaan yang sudah sangat besar yang menaungi berbagai sektor bisnis. Nah, di sini Astra ini membuat eh, rekrutmen dan seleksi itu lebih menyenangkan. Mereka membuat acara namanya Astra Karir, Astra Karir Meetup. Jadi kita tahu bagaimana kerja dunia kerja itu melalui talk show, bisnis game, dan kegiatan menarik lainnya. Nah, melalui Astra Karir ini ada juga Astra Karir Astra First Development Program yang mana eh, pengembangan diri dan karir bersama mentor dari Astra dengan menjadi bisnis konsultan di perusahaan grup Astra dan menjadi Astra Campus Ambassador di kampus kita. Lalu Astra Karir, ada Astra Virtual Job Fair. Lowongan dari perusahaan-perusahaan grup Astra di Astra Virtual Job Fair ini membuka ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan perusahaan job Astra di website www.astra.co.id. Lalu ada Astra Kampus Job Fair yang mana di sini Astra itu mendatangi kampus-kampus dan menghadirkan lowongan-lowongan dan juga manfaat waktu bersama tim Astra Karir untuk mempersiapkan kita pencari kerja. Nah, di sini nanti ada link videonya yang akan saya taruh di description box um, YouTube kita, YouTube saya. Ada sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.